Pas pengen matiin lampu, tek, pas banget nih, pas muter udah dimatiin nih, kayak kan lampu gitu kalau diputer arah sebaliknya itu kan mati tuh. Tadum. Di situ Dimas teriak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Widi. Gimana nih untuk malam minggunya? Yang lagi di rumah aja atau yang lagi nongkrong di base camp, bisa nih sambil dengerin ya kan cerita-cerita horor dari Donasi, dongeng narasumber misteri. Di segmen kali ini nih kita kedapatan DM nih. Ini sebetulnya sih DM udah dari seminggu yang lalu sih ya. Karena kita sortir sih ada banyak juga. Cuman ini yang menarik nih. Kita ini dapat DM yang gue ambil ini, yang pengen gue ceritain itu dari Dimas. Dia tinggalnya itu di Tangerang Selatan. Dia pedagang. Dia ini menceritakan pengalamannya dia di saat awal mula dia dagang. Dia tuh dagang, dibilang angkringannya bukan, cuma kalau dibilang sate taichan juga bukan. Gue juga bingung nih sebetulnya antara dua. Sate taichan mah kan dia cuma begitu-gitu doang tuh, tapi kalau angkringan kan dia kan kompleks untuk bahan bakunya. Cuman ya dia bilang sih begitu sih ya, tapi kita ambilnya adalah angkringannya aja gitu. Dia bercerita itu pengalamannya dia bukan, sebetulnya sih bukan di teror ya, cuman kayak dia ini makhluk hanya menunjukkan eksistensinya aja, bukan bentuk gangguan. Cuman kayak apa ya kalau bisa dibilang, kalau misalkan kepengen nunjukin dia nunjukin, tapi kalau nggak ngeganggu dia bukan ngeganggu. Jadi gue pikir ada bingung juga nih buat ngejelasinnya nih gitu ya. Jadi gimana ceritanya? Let's begin. Tahun 2022, si Dimas ini dia anak kuliahan sebetulnya. Dia sampingannya itu dia dagang, dan dia itu awalnya itu sebetulnya dapat tempat yang saat ini dia dagang itu kenal dari teman yang ada di kampus, di dekat rumah temannya dia lah. Kita sebutnya samanya si A gitu ya. Awal mula ceritanya dia itu pengen dagang itu memang karena mau nyari uang sampingan lah, uang lebih gitu kan. Jadi Mas ini menanyakan lah nih ke teman si A ini, gue pengen buka angkringan, cuma gue masih belum ada spot. Lu ada nggak untuk di sekitaran daerah lu? Nah kebetulan ini si A ini momentum untuk orang lalu lalang itu cukup kalau bisa bilang sih cukup rame ya. Cuman ada di mana lokasinya itu jika sudah di jam 9 itu memang sepi. Nah si A ini ngobrol lah, ada tempatnya gua cukup rame. Cuman kalau untuk di atas jam 8 sampai jam 9 itu cukup sepi lah. Karena itu dari komplek ke perkampungan. Nah si A ini ngobrol ke Dimas, ngejelasin nih untuk lokasi tersebut. Nah si Dimas ini ngobrol lah, oke lah kalau misalkan gue pengen ngeliat tempatnya dulu nih, boleh nggak? Mau sekarang? Lu bisa nggak? Nah si Dimas ini ngomong si A, untuk sekarang gue nggak bisa, mungkin besoknya. Nah setelah dia ngomong seperti itu, besokannya lah dia datang di sore hari nih ceritanya.
Jadi pas di saat si Dimas sudah sampai ke lokasinya si temennya ini nih, si A. Nah si A sih ngobrol, "Mas, nih tempatnya yang gue bilangin kemarin, lumayan cukup strategis di pinggir jalan. Cuman di belakangnya itu memang kebun cukup rimbun. Lu mau nggak nih tempat di sini? Karena yang mau, misalkan lu mau di sini, yang mau dagang itu cuma lu doang di sini," kata si A seperti itu. Nah si Dimas pun ngelihat cukup oke nih tempat. Dia karena ngelihatnya akses untuk airnya juga lumayan dekat. Terus udah begitu, buat kalau untuk yang namanya orang dagang mah tempat sampah itu kan juga harus wajib gitu ya. Nah itu juga cukup dekat juga dari dia. Menurut dia itu udah enak nih tempat. Dan ditanya lah, "Ini yang punya siapa?" kata si Dimas. Nah si A ini ngobrol, "Ada nih orangnya orang atas," karena kan dia di turunan gitu kan. Pas persis turunan, di situ tempatnya. "Ada nih orang atas yang punya, namanya si orang ini." Oke lah. Si Dimas nanya lah, "Ini yang punya tempat siapa?" "Ada no orang atas." "Lu mau langsung ke sana atau mau gimana?" "Boleh deh, lu anterin gua." Nah si A sama si Dimas ini datanglah ke tempat yang punya lahan. Ngobrol dari si Dimas sama si A, ditanya lah, "Ini lahan siapa yang udah ada yang mau nempatin apa belum, atau gimananya ya kan?" Diobrolin lah. Ya memang kebetulan memang rezekinya si Dimas kali ya. Didil lah di situ dengan harga yang mungkin cukup murah. Jadi tuh si sang pemilik ini tuh udah ngasih attention nih sebetulnya. Jadi tuh setiap dagang itu juga tolong jaga sikap ya. Nih si Dimas itu dikasih tahu sama sang pemilik, jaga sikap, kalau bisa sih selalu bersih aja mas, kata dia gitu. Nah si Dimas tuh mengiyakan, "Iya, cuman pak, kalau misalkan nggak bersih, memang kenapa ya?" Nah di sini nih takutnya ada yang tidak seneng nih kalau misalkan tempatnya kotor. Ya Mas Dimas tahu sendiri lah ya, gimana sih kalau misalkan rumah bertamu, kalau rumahnya kotor kan gak senang juga. Nah begitu pula sama yang punya tempat lah, bukan saya, cuman penghuni yang lain, kata dia gitu. "Oh iya," kata si Dimas. Oke lah. Berselang 1 minggu nih ceritanya. Berselang 1 minggu sambil dia prepare untuk dagang, dia ngobrol juga sama temennya yang si A ini untuk ngebantuin bikin tempatnya, untuk membersihin lahan yang ada di situ, semuanya bersih semua sampai siap lah untuk dagang. Seminggu kemudian dari saat dia prepare, mulailah nih soft opening. Dia ngobrol-ngobrol sama teman-teman kampusnya, kolega-koleganya si Dimas nih dengan kolega-koleganya si temennya dia nih yang si A ini. Ngobrol lah, karena gue buka angkringan nih ceritanya, cukup rame. Dikala itu untuk dagangannya aman-aman aja. Cuman karena berpikirnya nih, ada teman-temannya dia juga bilang, "Tempat lu seram apa sih, lu sendirian di sini?" Iya, si Dimas nih ngobrol nih sama teman kampusnya ini. "Iya, gue dapet di sini, tempatnya enak sih, kayak ya udah masuknya kayak alam aja gitu kan. Lu kiri kanan udah pepohonan gitu, maksudnya di depan persis itu juga udah kayak udahlah jalur mati gitu loh. Cuman jadi ya enak lah kalau misalkan lu buat nongkrong sore di sini gitu kan. Cuman gue kayak berasa nggak enak deh kalau di sini kalau buat lu malam." Nah si temennya si Dimas tuh ngomong begitu, "Ah lu mau pikiran lu aneh-aneh aja." "Enggak lah, gue yang di sini gue juga biasa aja kok, gue juga nggak kan di sini, gue cuma dagang, gue jadi namanya gue nyari duit." Iya juga sih. Ya udahlah, singkat cerita, setelah dari dia soft opening,
1 minggu dari soft opening, mulailah nih kejanggalan-kejanggalan nih. Ya kalau bisa dibilang kejanggalan-kejanggalan sih enggak, cuman yang enggak diinginkan tuh ada aja. Si Dimas waktu itu buka itu dari jam 4 seperti biasa jam 4 sampai di jam 8 malam itu mulailah nih keanehan-keanehan yang menurut dia itu yang nggak normal lah buat dia. Kayak misalkan pas di saat dia pengen ngambil air bersih nih, air bersihnya itu adanya di belakang kebun. Jarak dia ngambil air itu ya 15 meter ke belakang kebun lah. Oh ya, di belakang kebun itu kalau nggak salah tuh sebetulnya tuh kayak ada keran ya, dari warga juga sih kalau misalkan, karena di situ ada perkebunan juga kayak perkebunan singkong yang harus disiram-siram juga, jadi tuh udah jadi satu. Jadi itu dia ke belakang ngambil air untuk ke belakang itu. Di dalam perjalanan itu ya nggak lama juga sih sebetulnya. Sebentar ke belakang, di saat dia lagi mau buka keran, tiba-tiba ada yang nyambit dari sebelah kanannya dia nih. Si Dimas kaget dong. Astagfirullahaladzim. Dia kaget, dia nengok ke kanan. Siapa yang nimpuk pun nggak tahu, dan bendanya itu pun nggak kelihatan gitu. Dia ngeliat ke kanan, mungkin kalau buat si Dimas mah ini mah paling cuman inian doang kali, burung atau misalkan kampret lah gitu ya, kelelawar. Dia buka, dia tungguin air sampai penuh. Ada lagi nih yang nyambit nih, tapi bukan dari sebelah kanan, cuman ada dari depannya dia nih. Disambit lagi, batunya kecil. Dan itu kelihatan tuh bendanya, jadi tuh batu. Dan kelihatan ada yang nyambit, ditutup kerannya. Dia lihat ke depan, karena memang itu udah ke depannya di sepanjang matanya dia itu memang gelap ya, karena kebun kan. Nggak ada orang. Dia nengok ke kiri, nggak ada orang. Siapa yang nyambit? Nah, si Dimas ini nih berpikir positif thinking lah. Udah lah, mungkin memang guanya nggak permisi kali, kata dia gitu. Jadi pas setelah si Dimas ngambil air buat cuci piringnya dia itu, biasalah nih, duduk sambil main handphone, sambil dengerin musik. Tiba-tiba tuh angin dingin. Dibilang angin dingin bukan, cuman anginnya ini kayak sekelebat aja. Dia ngelihat ke kiri ke kanan, cuman pepohonan nggak ada yang gerak. Kayak ada yang lewat gitu, kayak angin lewat. Gimana ya? Kayak angin lewat, cuman pas dilihat sama si Dimas ini nggak ada yang gerak. Dia mikir lagi, ya udahlah, mungkin memang angin lah, namanya angin ya begitu kan. Cuman dia berasa sedikit aneh dengan karena nggak ada yang gerak itu. Dia pikir ya udahlah, ditepis semuanya untuk yang malah begitu. Sampailah di jam 9 nih, karena di jam 9 itu memang keadaan memang lagi sepi. Karena dia mungkin si Dimas ini iseng kali ya. Emang di jam 9 itu memang sepi. Ya udah ya. Memang keadaannya dia memang juga udahlah, dagangannya dia juga udah mau habis nih. Dia belum tikar lah. Dia prepare untuk siap-siap pulang. Oke, berlanjut. Berselang 3 harinya nih, si Dimas
dagang seperti biasa. Dan itu kebetulan banget nih di hari Kamis, kebetulan banget nih, pas banget malam Jumat di DM si Dimas ini cerita, kebetulan banget nih di hari Kamis pas banget Kliwon itu kejadiannya yang benar-benar menurut dia shock. Jadi udah malam Jumat, Kliwon pula gitu kan. Keadaan juga waktu itu lagi hujan, ya bukan hujan besar sih, cuman hujan gerimis, cuman panjang, yang berkepanjangan. Oke lah, nih gue ceritainnya. Jadi di DM itu tuh di hari Kamis ini dia dagang seperti biasa. Teman kampusnya juga ada yang datang seperti biasa, yang namanya anak muda kan mau nongkrong tapi ya tempat enak lah, yang kalau buat teriak-teriak tuh bisa karena di kebun kan ya. Dari sore pas banget nih di abis maghrib nih ceritanya. Abis maghrib temennya Dimas itu minta mau kencing nih, mau kencing dia. Dan dia ngomong sama si Dimas, "Dim, lu kalau kencing di mana? Gua kebelet nih. Ada tuh di dekat samping keran aja, di belakang." Oke lah, gue nggak berani kalau sendirian, sama lu aja deh. Setelah si Dimas, temennya Dimas ini nih, habis maghrib dia ngomong nih setelahnya nih, pas habis maghrib tuh, "Dim, gue mau kencing. Ada di belakang cubluk." Nah kalau orang yang nggak tahu cubluk nih, cubluk itu sebetulnya kalau sebutan kampung mah cubluk, tapi kalau buat anak-anak yang milenial sekarang mah MCK lah ya. Nah setelah dikasih tahu sama si Dimas, nih temennya si Dimas ini nih, "Gue nggak berani Dim sendirian, di sana gelap banget." Ya udah ayo dianterin lah, dianterin. Nah sampai di tempat kencing lah ini, pas sudah sampai di cubluknya nih, kan si Dimas mah kan di luar nih. Yang namanya kebun mah kan ya, sepanjang kebun mah ya udahlah gitu kan ya, tempatnya gelap gitu. Cuman kayak mau mungkin dia matanya iseng atau gimana, dia tuh ngeliat nih ada anak kecil, rambutnya panjang, cuman pakai kebaya. Kayak kalau misal orang bilang mah apa ya, kemben anak-anak kecil ya zaman dulu tuh gitu. Cuman dia nggak ada sanggulnya, dia merhatiin, cuman madepnya nggak ke Dimas, madepnya ke kebun itu. Di situ sih si Dimas diam. Nah jadi tuh si cerita ada lucu sih. Jadi nih si Dimasnya ini ngeliat itu anak kecil habis maghrib, cuman tangannya sambil ngetok-ngetok kayak gitu loh, tau gak? Kayak ngetok gitu, tapi sambil ngeliatin. Nah si temennya si Dimas ini keluar kan, ya hilang lah. Jadi kalau misalkan udah kebuka gitu, kayak triggernya kapus lah gitu kan ngeliat. Dan itu yang dilihat sama Dimas, yang anak kecil pun ikut hilang. Oke lah, si Dimas diem kan. Nah temennya si Dimas yang habis kencing ngomong, "Apa sih lu ketok-ketok?" kata dia gitu kan. Enggak apa-apa, yuk udah yuk. Nah udahlah, dia ke gerobak lagi kan, tempat usahanya lagi, ngobrol biasa. Cuman raut wajahnya si Dimas nih udah rada aneh nih, kayak pucet pasi lah, pucet pasi gitu kan. Ditanya nih sama temannya, sama temannya si Dimas nih, "Muka lu ngapa Dim?" "Enggak," kata si Dimas kan gitu, "enggak." Ditanya lagi sama temannya lagi kan, "Jangan bohong lu ngeliat apaan? Muka lu pucet nih masalahnya nih," bilang gitu kan. Terus Dimas ngomong, "Iya, di belakang gue ngeliat anak kecil
Cuman nggak madep ke gua, tapi madepnya ke kebun. Hah, serius lu? Serius? Pakaiannya pakaian kebaya, kayak pakaian orang dulu. Hah? Kapan? Yang tadi yang pas lu bilang lu pengen kencing kan, makanya gue kotok-kotok sih, gue lagi ngeliat itu, kata dia. Kata si Dimas nih. Nah si temannya si Dimas ini kan, serius lah, yuk samperin lagi, kata dia gitu. Sakingnya orang temannya Dimas ini nih penasaran kan, pengen ngeliat. Masa iya sih ada anak kecil orang habis maghrib kan, coba ayo kita lihat, kata dia gitu. Didatengin lagi, udah memang nggak ada. Lu tadi ngeliat di mana dia? Itu di pohon itu, kata dia. Cuman madepnya nggak ke MCK, madepnya nggak ke kita nih, dia madepnya ke sana, kata dia, ke depan. Temen si Dimas pun ngomong, lu mah nggak halu kali. Ya gue juga nggak tahu lah, cuma memang yang gue lihat itu jelas, kata dia gitu kan, kata si Dimas nih. Udahlah balik lagi lah. Balik lagi. Ngobrol seperti biasa tuh kan sampai malam. Kebetulan banget memang itu kan di malam Jumat. Hujan yang gak kunjung reda juga. Itu posisi pas banget di jam 11:30. Di 11:30 memang lagi proses prepare untuk pulang sih ya, mau siap mau balik di temen si Dimas ini sambil bantuin lah. Ya udah lu mau tutup, kata si Dimas. Iya, lu bantuin gue aja dah, kata si Dimas gitu. Ya udah dibantuin lah seperti biasa kan, bantuin. Nah pas banget nih, barang-barang udah semuanya udah masuk ke gerobak kan, karena gerobaknya itu selalu stay di situ tuh ya. Si Dimas nyium nih, ya kayak bisa dibilang temennya sih yang ngobrol duluan nih. Dim, lu nyium sesuatu nggak? Enggak. Emang ada apaan? Coba dah, lu kesini. Jadi ditarik ke pinggiran gerobak nih. Coba lu duduk di sini. Nggak usah dulu deh, lu berdiri aja di sini. Ditarik nih sama temen di sini Mas kan. Lu diem dulu dah. Tiba-tiba bau wangi tuh kencang banget di hidungnya dia. Iya, wangi bunga, ya kan? Wangi. Nah ditanya nih sama teman si Dimas nih, lu kemarin pas buka nyium begini juga nggak? Enggak, baru kali ini doang nih gue nyium nih, cuma sekelebat doang nih, udah hilang. Iya, ya udahlah, nggak usah dipikirin, udah masukin aja barangnya semua. Udah nih, prepare, semua udah beres kan, lampu. Memang si Dimas kan yang terakhir tuh. Teman-teman si Dimas itu udah di motor semua lah nih ya, udah di motor nih kan. Udah di motor. Pas pengen matiin lampu, pas banget nih pas muter udah dimatiin nih. Kayak kan lampu gitu, kalau diputer arah sebaliknya itu kan mati tuh. Tiba-tiba ngeliat muka perempuan, rambutnya panjang, pucat, mata ya kalau bisa dibilang bola matanya tuh hitam semua tuh. Gue asli sih, gue beridik nih ngomongnya. Jadi tuh di depannya dia nih persis, di situ Dimas teriak. Teman si Dimas pun ngomong, ada apaan Dim?
Jadi tuh pas dilihat sama si Dimas pas mati lampu tuh, jadi udah ngeliat begitu doang, dia sambil merem gitu. Jadi pas mati lampu, muka perempuan tuh ada tuh di depan matanya, di papasan gitu, muka sama muka tatapan gitu kan. Dia langsung merem gitu, langsung dia teriak ngomong ke temannya. Teriaklah ke temannya. Nah, teman si Dimas pun datang. Lu kenapa? Enggak. Yuk langsung cabut, kata si Dimas itu. Ngomongnya ntar di jalan aja. Ya udah cabut, pokoknya cabut duluan gitu. Lu cabut udah buruan-buruan, kata dia gitu kan, kata si Dimas. Ya udah cabut. Udah semua kan, kunci udah dipegang, udah semua udah pada beres kan. Cabut lah. Set. Dengan si Dimas yang ketakutan, mampir dulu lah nih ke warkop nih. Temennya sama temennya si Dimas ini kan, diminggirin lah. Dimas duduk, suruh ngobrol. Lu ada apaan? Muka lu pucat piring kayak orang ketakutan. Dimas masih diem karena mungkin yang namanya orang ngelihat seperti kayak begitu, shock lah ya kan. Diminumin dulu. Nih, lu minum air putih dulu dah biar tenang. Ini lu sambil ngerokok dulu deh nih. Lu ngerokok. Rokok. Coba deh lu cerita. Lu ngeliat apaan itu di situ? Kata tuh benar si Dimas. Gue ngeliat muka perempuan dekat banget sama gue, papasan. Serius lu? Lah serius gue. Jadi tuh jaraknya nggak 10 meter, cuma 5 meter. Kayak kalau bisa lo melihat mah papasan udah muka, cuma lebih gede, kata dia gitu. Dijelasin kan sama si Dimas tuh kan tuh. Dia ngeliat ini, ngeliat itu, dengan raut wajah, dengan muka, dengan bibir yang apa ya, kalau dibilang kering gitu kali ya. Dijelasin semua sama Dimas. Serius loh? Iya. Gue ngeliat begitu pas banget, gue pas lagi matiin lampu, itu muka muncul. Pas banget muka gue hadap-hadapan kan. Gila. Yang bener aja. Serius gue. Makanya gue teriak. Kalau gue nggak teriak mah ngapain? Dia makan begitu tadi kan. Ya udahlah. Setelah dari situ, memang kebetulannya kan Jumat dia selalu libur kan. Di start lagi itu di Sabtu Minggu gitu kan. Jadi di liburnya dia tuh di hari Jumatnya aja. Jadi karena pas banget di Jumat itu libur kan. Oke lah, dia mungkin si Dimas ini istirahat lah, memang istirahat total kan dari kejadian yang di hari Kamis itu nih ceritanya. Di hari Sabtu, di hari Minggu ya normal lah, mungkin karena memang keadaan dia yang capek mungkin kali ya, karena udah yang kemarin di hari Kamis itu kan hujan juga kan. Dia buka di hari Sabtu mungkin ya biasa aja lah nih, buka kayak seperti biasa. Di hari berikutnya juga sama. Pokoknya nih pas berselang dari 3 hari itu, mulailah nih ada lagi nih kemunculan. Jadi ini ceritanya Dimas itu, ini pas banget keadaannya itu di jam 9. Jadi tuh dengan dia lagi biasa sih sebetulnya, lagi biasa duduk, ya ibarat kata kayak nunggu customer lah ya kan. Dia sambil main handphone, lagi main handphone biasa tuh, sambil dengerin musik. Tiba-tiba wangi-wangian tuh muncul lagi nih gitu ya, wangi-wangi. Dan ini tuh wanginya ini cukup lama gitu loh. Cukup lama dalam artian tuh di sini lama lah durasinya, nggak hilang-hilang kan. Kalau misalkan wangi itu kan cuma sekelebat doang gitu kan. Ini lama nih, wangi kembangnya lama. Dia bilang, wah nggak beres nih.
Atau si Dimas begitu kan. Dia ngencengin handphone untuk suara lagunya, untuk ngedistract ya kan, untuk ngedistract nih pikiran dia yang aneh-aneh. Nah, dia seperti biasa kan main handphone, cuman dia nyium nih wangi kembang lagi ya kan, wangi kembang, dan ini durasinya nggak sebentar, cukup lama. Dan pikiran si Dimas, wah udah gak beres nih, ini kayak kemarin lagi nih jadinya. Kayak begitu kan, dan dia tuh inget juga tuh sama kejadian dia pas lagi nutup ya kan. Pikiran dia udah kacau dengan hal yang waktu itu. Dia kencengin lah nih suara musiknya dia, biar untuk ngedistract nih ceritanya, ngedistract otaknya dia tuh biar gue nggak bakal ketemu sama begitu-gituan lagi gitu kan. Kencengin suara volumenya buat lagunya itu. Dia berpikir positif, bukan berpikir positif, cuman buat dia bikin tenang. Di saat kalau namanya lagu itu kan pasti ada abisnya nih ya kan, abis nih kan pasti ada jeda tuh. Nah pas di jeda ini nih ada suara dari belakang tempat air yang manggil-manggil dia. Dimas, Dimas. Lagu nyala lagi ya kan, lagu nyala lagi, dan nengok ke belakang kayak ada suara manggil gua. Dan suara ini pun lagi terus nih, di saat musik lagi jalan, ada yang manggil lagi, dan itu panjang manggilnya, terus-terusan. Dia penasaran lah, dia ngeberaniin diri nih ceritanya. Dia ke belakang lah, kayak ada yang manggil gua. Nah pas sudah sampai di MCK kan, jadi kan yang kemarin yang tadi tuh gue bilang ada MCK, terus ada keran itu kan. Dia udah sampai situ, dia ngelihat kiri kanan, nggak ada yang manggil nih. Tadi pas gue di gerobak, ada yang manggil gue dari sini, katanya dia gitu kan pikirannya. Udahlah, dia balik lagi. Belum sampai dia belok, dia baru balik badan, dia ngeliat anak kecil lagi. Dan ini dia benar-benar pas-pasan banget. Jadi maksudnya pas-pasan tuh hadap-hadapan. Anak kecilnya ini sama si Dimas nih lihat-lihatan. Cuman yang si Dimas lihat ini, anak kecil ini nunduk persis dengan baju yang masih pakai kebaya. Terus yang dia lihat juga cacat. Ya mohon maaf ya, jadi yang dilihat ini ya cacat. Anak kecil ini cuma nunduk. Dia nunduk. Si Dimas di situ diam. Dimas diam. Jadi kayak orang kalau yang dia DM si Dimas ini, si Dimas DM ini tuh kayak orang kena penyakit polio. Si anak kecil ini, tangannya sebelah kirinya itu ya cacat lah, kayak seperti itu. Dan si Dimas balik lagi nih ya, dan si Dimas itu lihat dengan anak kecil itu yang nunduk. Terus si Dimas ini memberanikan diri untuk nanya si anak kecil ini, Ade di mana? Ade mau ke mana? Si anak kecil ini diem.
ditanya sama si Dimas, Aziz tetap diam. Ditanya lagi kan, untuk kedua kalinya, Ade mau kemana? Pas ketiga kalinya, pas ditanya, dia jalan ke belakang, ngelewatin si Dimas nih, cuma dengan wangi-wangian yang sama yang dia cium tadi di awal. Dia cium, wanginya sama. Dia liatin anak kecilnya itu kan jalan sampai kegelapan, hilang itu anak kecil. Dan si Dimas itu duduk di situ lemes. Apa yang gue lihat tadi di dalam kegelapan itu, nggak mikir panjang lagi, dia kuat-kuatin, dia sampai kuat-kuatin berdiri, dia tutup itu gerobak, selesai, dia pulang. Besokannya si Dimas itu langsung ke yang punya lahan. Dia nanya lah nih, karena banyak banget kejanggalan. Dia ngomong lah sama sang pemilik lahan. Dia ngobrol dengan apa yang dia alami selama, pokoknya tuh total untuk dia itu 4 bulan lah pokoknya. Sebetulnya sih dalam cerita yang ada di DM itu 4 bulan, cuman ini gue bikin singkat gitu ya kan, biar lebih cepat aja. Jadi ketemunya untuk step by stepnya gitu kan. Ngobrol lah nih si sang pemilik sama si Dimas. Si Dimas sudah menceritakan semuanya dengan kejadian ini, dan si Dimas pun bilang, saya sudah nggak bisa meneruskan nih untuk di lapak ini. Dan dia tuh menjelaskan, karena yang saya temuin itu yang nggak enaknya, kata gitu. Dalam arti ada gangguan yang nggak ada menyenangkan gitu. Nah setelah dari situ si sang pemilik pun ngomong, oh jadi Mas Dimas sudah ketemu berarti sama yang anak kecil itu ya. Nah si Dimas kaget. Iya pak, memang itu memang sudah dari dulu udah ada di situ. Dan si Dimas pun bilang, iya pak, makanya saya di sini mau menyudahi untuk nggak meneruskan untuk di lapak itu gitu. Dan ya singkat cerita selesai, prepare dari situ semua diangkut semuanya, dan dia ngobrol nih sama temannya dia lagi yang si A nih, gue udah nggak di situ lagi ya, kayak gitu. Oke lah, selesai ngomong itu dia pulang, dan begitulah ceritanya. Dan gimana nih ceritanya dari si Dimas? Jika lu orang pengen ceritain tentang mereka, lu bisa DM ataupun email di tentang mereka. Gua Widi, gua undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.